Suamiku pewaris utama. Bab 103. Agen penculikan. Jika Braga mengalami kesulitan karena hadirnya seseorang, ratakan tempat itu, dan habisi orangnya. Tapi jika Braga sendiri yang bertingkah, seret dia ke sini, agar aku bisa memberikan hukuman berat padanya. Perintah Badrika tegas sekaligus marah. Siap bos. Jawab Ramos patuh. Malam itu juga, Ramos dan rombongannya meninggalkan kota J, menuju desa tempat Braga dulunya bermukim. Keberangkatan mereka ke sana, selain untuk memastikan kondisi Braga, dan menjamin pasokan wanita-wanita muda tetap berjalan lancar, juga untuk menunjukkan pada warga desa, bahwa Braga mendapatkan dukungan kuat dari seorang pengusaha, sekaligus seorang publik figur yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Padahal sebenarnya, Badrika adalah seorang gembong narko asteris, sekaligus penghobi ehem-ehem, karena hobinya adalah mengambil gadis-gadis muda, untuk diehem-ehemnya sendiri. Setelah puas baru dijualnya pada agen. Selain itu, seringkali terjadi, organ-organ wanita tersebut diambilnya, untuk dijual pada agen internasional dengan harga tinggi. Jika pasokan gadis-gadis sudah berkurang, maka Badrika akan memaksa Braga, untuk beroperasi di daerah-daerah pedalaman, untuk mendapatkan gadis-gadis tersebut. Asal dia wanita muda, tidak peduli masih belia atau sudah dewasa tetap dieksekusinya juga, untuk diehem-ehemnya sendiri. Malam ini, setelah selesai siaran langsung, Badrika bertingkah uring-uringan, karena stok yang diminta sudah habis. Sedangkan kebutuhannya sangat mendesak sekali, maka dengan beraninya dia menyuruh Ramos anak buahnya tersebut, untuk mengecek sendiri ketersediaan wanita yang ada. Setelah mendapat perintah semacam itu, dengan yakinnya, Ramos membawa 150 orang anak buahnya, dengan menaiki beberapa buah bas besar, serta 3 mobil mewah bersamanya, untuk pergi sana. Tepat pukul 11.00 malam. Rombongan Ramos sudah mengaspal di jalan, tapi mereka tidak bergerak bersamaan, agar tidak terlalu mencolok dalam pandangan para penegak hukum, juga masyarakat sekitar. Setelah menempuh perjalanan sejauh 53.4 km, atau 1 jam lewat 3 menit, melalui tol J, rombongan itu akhirnya sampai di desa yang dituju. Kedatangan mereka, tentu saja menimbulkan kehebohan besar bagi sebagian warga desa, yang malam itu mendapat giliran jaga. Beruntung 50 orang pengawal elit milik Hendy, ikut berjaga bersama mereka. Ditambah dengan 100 murid perguruan silat level tinggi. Jadi ketika rombongan itu memasuki gerbang desa, mereka dihadang oleh para pengawal juga murid-murid perguruan. Sementara warga desa, membentuk kelompok lain, atau ikut bergabung dengan mereka, untuk menghadang rombongan tersebut. Turun! Teriak Bumi dengan suara kuat dan terkesan garang. Siapa mereka? Berani-beraninya menghadap perjalanan kita. Respon Ramos marah, lalu keluar dari mobil mewahnya itu, kemudian memerintahkan pada anak buahnya untuk turun juga. Ayo semuanya turun. Dan habisi siapa saja yang mencoba menghentikan langkah kita. Perintah Ramos pada 150 anak buahnya itu. Bergegas anak buah Ramos berhamburan keluar dari dalam bas, juga mobil-mobil mereka, dengan menenteng besi sepanjang 1 meter. Ada juga beberapa orang terlihat sedang memegang sebuah katana panjang, dan beberapa buah golok tajam mengkilap, yang diacung-acungkan ke arah warga desa, dan para pengawal-pengawal itu. Rata-rata penampilan mereka bukan seperti orang baik, sebaliknya terlihat sebagai penjahat dan perampok. Besi panjang yang mereka bawa itu, serta beberapa bilah pedang dan katana yang mereka pegang, semuanya mengisyaratkan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berniat baik, tapi untuk membuat kekacauan. Siapa kalian? Kenapa kalian berani menghadang jalan kami? Tak tahukah kalian siapa kami? Tanya Ramos marah.
Kamilah yang harus bertanya siapa kalian, dan kenapa malam-malam begini menyatroni desa ini. Balas Argani tegas dengan ekspresi marah, lalu merentangkan tangannya ke kanan dan ke kiri, pertanda melarang Ramos untuk melewatinya. Minggir, kalau tidak mau celaka. Mungkin kami akan mempertimbangkan apakah akan mengampuni nyawa kalian atau tidak. Respon Ramos kurang senang. Jangan banyak omong. Cepat habisi mereka. Respon Bumi tegas, sudah tidak sabar lagi melihat perdebatan kedua orang itu. Serentak 50 anak buahnya meluruh ke arah Ramos dan anak buahnya. Aksi lebih utama dari sekedar berbicara. Itulah pameo para pengawal itu, hingga syat, slas, buk, treng. Bunyi senjata dan pedang beradu, bersahut-sahutan, memecahkan suasana sunyi di desa itu, ditingkahi dengan suara jeritan kesakitan, dibarengi pula dengan suara pukulan, tamparan dan tendangan, antara anak buah Ramos dan anak buah Bumi. Sekejap saja, belasan tubuh-tubuh tidak berdaya bertumbangan ke tanah, dengan wajah penuh darah, tubuh penuh luka, akibat sayatan atau tusukan pedang dan katana. Di sela-sela pertarungan tidak seimbang itu, terlihat Bumi dan Ramos, sedang berjibaku saling melancarkan serangan pamungkasnya masing-masing. Bumi yang levelnya sudah sangat tinggi, dengan mudah menangkis atau menghindar serangan tangan kosong dari Ramos, yang juga ahli bela diri level tinggi. Hiat! Teriak Ramos geram, sambil melancarkan tendangan lurusnya ke arah tubuh Bumi, tapi... Buk, buk, ark! Teriak Ramos kesakitan, ketika pahanya ditendang kuat oleh Bumi, hingga membuatnya terjengkang dan jatuh ke tanah. Anak buahnya yang melihat itu menjadi marah, kemudian mencoba mengeroyok Bumi, dan mengepungnya dari segala arah. Hia! Buk! Buk! 3 orang yang mengepung Bumi, bertumbangan ke tanah, ketika tiba-tiba Argani menendang dan memukul mereka dengan kuat. Bukan hanya itu saja, Argani juga menebas tangan para pengepung itu, yang mencoba membokong Bumi dari belakang. Terima kasih. Ucap Bumi di sela-sela melancarkan pukulannya ke arah tubuh lawan-lawannya itu. Tidak masalah. Jawab Bumi enteng. Kalian semua, cepat ringkus para pengacau ini, dan ikat tangannya dengan tali. Perintah Bumi pada orang-orang desa yang bertugas sebagai jaga baya desa. Bukan hanya itu saja, Bumi pun memerintahkan pada murid-murid perguruan, agar ikut membantu meringkus mereka yang bersenjata. Hingga dalam tempo yang tidak lama, seluruh anak buah Ramos berhasil diringkus dan ditaklukkan, kecuali pemimpinnya. Tak satupun anak buah Bumi atau murid-murid perguruan yang mengalami luka, bahkan tergores sedikit pun tidak. Menyerahlah. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Ucap Bumi penuh ancaman. Jangan harap. Respon Ramos membandel. Sekarang mari kita buktikan. Kau atau aku yang paling kuat. Jawab Ramos malah melemparkan tantangan. Siapa takut? Respon Bumi cuek, majulah. Ucapnya lagi. Hiat! Teriak Ramos kuat, sambil mengerahkan kekuatannya agar berpusat di tangan. Setelah dirasa cukup, dia segera melentingkan tubuhnya ke udara, dan turun dengan tangan lurus menuju tubuh Bumi. Serangan seperti itu kau bilang kuat? Itu hanya jurus untuk memukul nyamuk atau lalat, agar tidak hinggap di makanan. Ejek Bumi geli, mencoba membuat Ramos marah. Kau akan tahu setelah terkena pukulan ini. Jawab Ramos kesal. Matilah. Ucapnya kuat. Tapi, buk, GGH. Keluh Ramos kesakitan. Tiba-tiba saja tubuh Ramos melambung ke udara, jauh lebih tinggi dari posisi semula. Ternyata Bumi dengan gerakan tidak terduga, melancarkan tendangan rahasia ke arah dada Ramos, yang sedang melayang di udara itu, hingga membuatnya sangat kesakitan. Bruk!
Tubuh Ramos yang sudah kehilangan keseimbangan itu, terjerembab ke tanah, dan mencium kotoran hewan yang ada di bawahnya. "Sialan, kau orang udik!" Kesal Ramos marah, kemudian bangun dari tanah, dan mencoba berdiri untuk melakukan perlawanan lagi. "Belum mau menyerah juga," ejek Bumi sambil melipat kedua tangannya di dada. "Jangan harap kau manusia udik," respon Ramos cukup berani. "Bandel," balas Bumi geram, lalu buk, bam. 3 kali tubuh Ramos dihajar oleh Bumi, tanpa sempat untuk menghindar atau menangkisnya. Akibat dari serangan mendadak itu, sekali lagi tubuh Ramos terjerembab ke tanah, dan mencium kotoran anjing lagi. "Kau pantas mendapatkan itu. Karena sifatmu mirip anjing," datang-datang menggonggong, dan langsung menggigit. "Buat malu komunitas anjing saja," ucap Bumi penuh ejekan. "Kau pikir ini desa mati? Dan penduduknya pada takut semua. Mimpi kalau kau beranggapan demikian manusia sampah." Ucap Bumi cukup menyakitkan sekali. "Katakan siapa kalian? Dan kenapa kalian bisa mengalahkan kami? Padahal sebelumnya murid-murid perguruan pada penakut semua." Tanya Ramos penasaran. "Kau bukan dalam posisi bisa untuk bernegosiasi dengan kami. Dan kau tidak pantas mengetahui siapa kami," jawab Bumi dengan cueknya. "Sekarang kau pula yang harus menjawab dan tidak boleh membantah. Untuk apa malam-malam begini, kalian mendatangi desa ini? Apakah kalian akan merampok warganya, dan menculik anak gadis mereka? Sama seperti Braga pecundang itu, yang sekarang mungkin sedang menghadapi sakaratul maut di jurang sana?" Tanya Bumi penuh nada ancaman. "Apa kau bilang? Katakan di mana Braga. Kalau kau berani macam-macam dengannya, maka bersiaplah untuk menjemput ajalmu. Karena bos kami tidak akan membiarkan kalian hidup." Ucap Ramos geram, sambil menyeka darah yang terus keluar dari dalam mulutnya. "Kau tanyakan saja di alam baka, setelah kau mati," jawab Bumi dengan entengnya. "Kurang ajar!" teriak Ramos marah, kemudian buru-buru mengeluarkan pistol dari balik bajunya, dan mengarahkan moncong pistol tersebut ke arah Bumi. Tapi sebelum pistol itu meletus, seseorang tiba-tiba saja datang berkelebat ke arahnya, dan memotong kedua tangan Ramos hingga buntung tidak tersisa. Crash! Crash! Aarkh! Teriaknya kuat dan kesakitan. "Dasar sialan! Kalian benar-benar iblis!" Teriak Ramos kuat-kuat kemudian jatuh berguling-guling di tanah, karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Itu hukuman untuk orang-orang yang selalu kau sakiti, dengan memotong anggota tubuh juga organ-organnya," ucap Bumi cepat, hingga mengagetkan Ramos beserta anak buahnya itu. "Lepaskan kami. Kalau tidak kalian akan mengalami pembalasan dendam dari bos." "Badrika maksudmu?" ucap Bumi memotong perkataan dari Ramos. Bagaimana kau tahu tentang dia sialan?" tanya Ramos yang hampir kehilangan kesadaran. "Kau tidak berhak bertanya," jawab Bumi cuek, kemudian tubuhnya tiba-tiba melenting ke udara, dengan gerakan super cepat, lalu buk, bruk. Semua orang tercekat diam, ketika melihat dari bayang-bayang obor, juga sorotan lampu mobil yang banyak terpasang di sana. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan segera terpampang di depan mata, ketika tubuh Ramos amblas ke tanah, saat tendangan lurus Bumi meluncur ke arah Ramos, dan telak mengenainya. Disusul dengan tendangan dari udara meluncur ke arah dada Ramos, yang sedang terlentang di tanah, hingga membuat tanah di bawahnya amblas, saking kuatnya serangan Bumi itu. Dada Ramos jebol, hingga memperlihatkan tulang-tulangnya, serta jantung yang masih bergerak lemah. Tak lama kemudian, berhenti, dan Ramos langsung mati, dengan cara yang sangat mengenaskan sekali. Potong tangan kiri anjing-anjing Badrika itu. Kecuali sopirnya,
dan kirim kembali kepada tuannya. Perintah bumi tegas. Baik. Jawab anak buahnya cepat, termasuk murid perguruan silat juga. 1 jam kemudian, seluruh anak buah Ramos atau Badrika, telah pergi dari desa Argomulyo itu, dengan oleh-oleh tangan kiri buntung, kecuali sopir bus, juga ketiga mobil mewah tersebut yang dibiarkan utuh. Ketika dalam perjalanan pulang, banyak dari mereka yang pingsan di dalam bus, ketika dikirim balik pada tuannya, bahkan kemungkinan ada yang mati karena kehabisan darah. Sedangkan jasad Ramos, diletakkan dalam mobil mewah, dan dibawa oleh seorang sopir dengan kondisi takut-takut. Warga desa termasuk kepala desanya, yang mendengar ribut-ribut di dekat pintu gerbang itu, sudah dari sejak awal datang ke tempat kejadian, tapi mereka tidak berani mendekat. Baru setelah semuanya usai, mereka datang dan menanyakan siapa yang barusan datang. Sementara itu, di kota J, sekitar pukul 1.30 pagi, Badrika tiba-tiba saja terbangun, disusul dengan perasaan tidak enak dan tidak menentu. Entah mengapa, sejak keberangkatan Ramos, komandan utama kelompoknya itu, perasaannya tidak tenang, dan seperti dikejar rasa bersalah. Kenapa perasaanku tidak enak? Sebenarnya apa yang terjadi pada anak buahku di desa tersebut? Batin Badrika dalam hati. Sebaiknya aku telepon mereka saja, siapa tahu bisa mendapatkan kabar mereka di sana. Batinnya lagi berharap. Kemudian mengambil handphonenya dari atas meja, lalu bergegas menelepon Ramos dan yang lainnya. Tapi setelah mencoba beberapa kali, tidak satupun nomor yang dihubungi bisa tersambung. Bagaimana tidak tersambung? Ketika mereka dikirim balik itu, seluruh handphone milik mereka, dirampas oleh pengawal Hendy, juga murid-murid perguruan, termasuk semua senjata mereka. Kemudian diperintahkan untuk dibakar. Oleh karena itu, usaha Badrika sia-sia saja. Ketakutan dan kegelisahan hatinya semakin memuncak. 2 orang wanita muda, bahkan sangat belia, yang sedang berbaring tanpa busana di atas kasur, tidak mampu menggugah selera, dan menghilangkan kegelisahan hatinya. Jadilah Badrika berjalan mondar-mandir dalam kamar besarnya itu, mirip sebuah setrika, hilir mudik tidak menentu. Karena sudah tidak mampu lagi mengekang rasa penasarannya, Badrika memutuskan untuk menyusul anak buahnya, dan bersiap-siap untuk pergi. Tapi ketika dia membuka pintu mansion, yang dijaga 24 jam oleh pengawalnya, Badrika menjadi sangat terkejut sekali. Ketika melihat, 2 orang pengawalnya, telah terkapar di tanah dan bersimbah darah. Mungkin pingsan atau mati, dia tidak tahu. Apa yang terjadi? Kenapa mereka mati? Tanya Badrika pada diri sendiri. Kemudian dia mengedarkan pandangannya ke pintu gerbang mansionnya, di situ dia juga melihat, 2 orang sekuritinya juga sedang tergeletak di tanah. Ketika dia sedang kebingungan dan ketakutan seperti itu, pandangan matanya tertuju pada sebuah tulisan berwarna merah, yang disemprotkan ke dinding mansion, dan bertuliskan ancaman, "Bersiaplah untuk mati." Bunyi tulisan tersebut sangat jelas sekali. Sialan. Siapa yang berani melakukan ini? Ujarnya marah. Ini tidak boleh jadi, aku harus segera pergi dari sini secepatnya. Sepertinya seseorang sudah mengetahui jati diriku. Jika ini terus dibiarkan, bisa gawat. Batinnya dalam hati ketakutan. Apa kabar Badrika? Ucap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari balik mansion sebelah kanannya. Si siapa kau? Tanya Badri ketakutan. Aku adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawa busukmu itu. Jawab orang tersebut cuek, sambil membuka penutup wajahnya. Jangan macam-macam. Aku bisa melaporkan perbuatanmu ini pada pihak berwajib. Ucapnya bernada mengancam. Oh, kebetulan sekali. Biar mereka sekalian mengurusmu, karena telah menipu mereka selama ini.
Jawab orang tersebut enteng. Apa maksudmu? Jangan macam-macam. Aku seorang publik figur yang disegani di negara ini, responnya kesal, dan terkesan mengancam. Bukankah kau yang selama ini macam-macam? Bersikap alim dan bijaksana di depan mereka, tapi di belakang itu, kau adalah gembong narkoba, dan dalang penculikan gadis-gadis yang selama ini dilaporkan hilang oleh keluarganya. Selain itu, kau juga otak penjualan organ tubuh manusia pada dunia internasional, dan otak perdagangan manusia. Orang sepertimu, apakah pantas menyandang gelar seorang publik figur, yang dikagumi masyarakat negara kita, bahkan mungkin dunia? Jawab orang tersebut menohok sekali. Aku tidak seperti yang kau tuduhkan itu. Aku orang baik-baik dan bersih. Tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Ucapnya membantah. Benarkah? Ucap seorang lagi yang segera muncul dari balik dinding mansion itu. Kau? Responnya terkejut. Ya ini aku, apa kabar Badri? Sapa orang tersebut dengan sikap dingin. Bagaimana kau bisa tahu rumahku Iron? Tanya Badrika keheranan. Itu masalah gampang. Sebagai seorang publik figur, rumah dan identitasmu mudah sekali dicari di dunia maya. Dari situlah aku mengetahui rumah mewahmu ini. Jawab Iron enteng. Burgon. Apakah kau masih ingat siapa orang ini? Tanya Iron pada sahabatnya tersebut. Tentu saja saya ingat ketua. Dia adalah orang yang pernah mengancam kita dulu, dan menganggap kelompok kita adalah kelompok sampah. Tapi apa buktinya? Ternyata mereka yang sebenarnya sampah. Jawab Burgon cukup apa adanya. Untuk kau tahu Badri, anak buahmu yang kau kirim ke desa Argomulyo itu, semuanya telah cacat atau mungkin mati. Ramos yang kau banggakan itu, sekarang hanya tinggal nama. Saat ini, mungkin mereka sedang dalam perjalanan kemari. Tapi aku tidak bisa menjamin, kalau orang-orangku, akan membiarkan mereka hidup. Kau apakan mereka? Tanya Badrika marah. Tenang. Mereka tidak kami apa-apakan, cuma diminta untuk menanggalkan tangan kirinya, untuk oleh-oleh buatmu. Jawab Iron cuek. Perbuatanmu yang melanggar hukum itu, bisa dikenai pasal yang berat, karena kau telah melukai atau berniat membunuh mereka. Ucap Badrika mengancam. Dan mencoba mempengaruhi pikiran Iron dan anak buahnya. Apa aku tak salah dengar Badri, bukankah kau yang telah terbukti melanggar hukum dan bersalah? Respon Iron geli. Apa buktinya kalau aku telah melanggar hukum? Buktikan sekarang. Respon Badrika menantang. Benarkah kau ingin tahu buktinya? Kalau begitu kau tunggu sebentar ya. Jawab Iron singkat, kemudian memanggil seseorang untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Leon. Bawa orang-orang itu, dan buktinya sekalian. Perintah Iron pada anak buahnya, Leon. Segera setelah itu, Leon dengan dibantu oleh 20 orang pengawal elit. Terlihat sedang menggiring 10 orang pengawal Badrika, yang kondisi tubuhnya sudah babak belur dengan mulut ditutup lakban. Di belakang mereka, berjalan 20 orang wanita muda, dan 10 orang anak usia belia, yang rata-rata paras mereka cantik-cantik dan menarik. Tapi pakaian yang mereka kenakan, sudah koyak sana-sini, dan tidak layak pakai lagi, serta sangat memalukan bagi kondisi gadis-gadis yang sedang tumbuh itu. Tapi yang membedakan mereka dengan wanita biasa di luaran sana adalah, di tubuh mereka, banyak sekali terdapat luka, apalagi di sekitar perut dan dada. Tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka sesungguhnya. Tapi jika diperhatikan secara seksama, kemungkinan besar, mereka selalu mendapatkan kekerasan seksual oleh Badrika atau orang-orangnya. Ketika mereka sudah dikeluarkan semuanya dari tempat persembunyian itu, Badrika berteriak kuat-kuat, seakan tidak percaya,
dengan apa yang dilihatnya itu, dan mulai merasa takut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Teriaknya ketakutan. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat persembunyian orang-orangku? Dan bagaimana kalian bisa menemukan gadis-gadis tersebut? Ucap Badrika penasaran. Itu hal yang sangat mudah bagi kami Badri, dan kau tidak perlu mengetahuinya. Sekarang kau bersiap-siaplah untuk menjemput ajalmu. Ucap Iron dengan ekspresi dingin. Hahaha. Omong kosong apa itu Iron? Aku orang yang sangat dihormati di negara ini, bahkan pemimpinnya sendiri hormat padaku. Jangankan untuk menangkapku, menegurku saja mereka tidak akan mau. Respon Badrika geli, sambil tertawa terbahak-bahak karena saking gelinya. Benarkah begitu? Respon Iron cuek. AKP Harry, laksanakan tugasmu. Teriak Iron kuat pada seorang polisi berpangkat komisaris, bekas anak buahnya dulu. Siap ketua. Jawabnya patuh. Kemudian memasukkan peluit ke mulut, lalu meniupnya. Seketika, belasan polisi berpakaian preman, bermunculan dari balik dinding mansion tersebut, dan segera menemui komandannya. Tangkap orang itu. Dan bawa ke kantor untuk diinterogasi. Perintah Harry tegas. Siap komandan. Jawab beberapa orang anak buahnya, lalu berjalan menuju di mana Badrika sedang berdiri gemetaran. Jangan sentuh aku. Aku orang terhormat dan disegani di kota ini. Jangankan kalian. Komandan tinggi kalian saja harus hormat padaku. Jadi jangan berani macam-macam. Ucap Badrika bernada ancaman dan intimidasi. Kau laporkan saja nanti setelah ada di kantor polisi dan minta dukungan pada mereka. Aku jamin mereka tidak ada yang kenal denganmu. Jawab Harry si komandan tersebut dengan sikap dingin. Cepat bawa dia, berikut orang-orangnya itu. Sementara wanita-wanita tersebut, akan dititipkan di sini, sampai ada tim yang menjemputnya. Perintah Harry tegas. Lepaskan aku. Bentak Badrika garang. Plak. Tubuh Badrika yang sedang meronta itu, ditampar cukup kuat oleh Leon, karena sudah lama dia kesal dengan sikap arogannya. Kemudian dia berkata, kau pastikan, serigala ini mendapat hukuman setimpal di kantormu Harry. Jika kau tidak mampu melakukannya, maka aku yang akan mewakilimu untuk membunuhnya. Ucap Leon tegas. Siap ketua. Respon Harry patuh. Kemudian memerintahkan pada bawahannya, untuk meninggalkan tempat itu, sambil membawa para penjahat-penjahat itu termasuk Badrika otak kejahatan tersebut. Bersambung.